tidak ada kata pun itu tidak ada Di sana nanti. boleh tapi ini juga boleh juga diterjemahkan Pak, karena kalau di Jepang kan banyak sekolahnya. Kita juga mau lihat sekolah yang tidak bergerak tapi menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kalau bisa boleh juga satu minimal D1 diberi ruang, yang lain juga disesuaikan. Dapat nilai tertinggi dari pelaksanaan USBN mulai dari 2007, kemudian saya di sana 2013 itu karena ini siswa sudah bisa menghafal. Ini nomor 1 sampai nomor 40 itu siswa menghafal. Kenapa? Karena yang kalau saya berikan les itu nomor 1 bahasa Indonesia apa yang ditanyakan. Kalau dulu yang ditanyakan membuat kalimat pertanyaan dari kata apa, siapa, dan di mana. Jadi salah satu pertanyaan itu dari kata apa, siapa, dan di mana itu akan muncul. Jadi guru itu akan mengulang soal itu apa, siapa, di mana, siapa, siapa, di mana. Itu siswa terapa. Nomor terakhir apa? Bagaimana misalnya nomor terakhir? Itu membuat surat pribadi misalnya. Jadi sudah terhafal siswa dengan bayangan-bayangan soal yang tersurat, walaupun tidak seperti soal yang diberikan oleh gurunya, tapi bayangannya sudah ada. Kenapa? Karena dia bisa sudah menghafal nomor 1 sampai nomor 40. Begitu juga matematika, yang ditanyakan adalah penjumlahan dua bilangan cacat. Dua bilangan cacat itu penyusun soalnya kalau tahu tidak boleh ditanyakan dengan 3 bilangan cacat atau 4. Ya misalnya ada 2, 10 tambah 10 itu baru 2. Kemudian tidak boleh tanya 10 tambah 1 nggak boleh ditanyakan karena itu sudah melanggar dari indikator yang disusun. Jadi modelnya seperti itu. Di IPA juga seperti itu juga disampaikan. Kalau ditanyakan mencari persamaan apa namanya itu persamaan misalnya kucing dengan harimau makan daging misalnya begitu ya, membandingkan itu. Misalnya dua hewan yang bersamaannya dalam misalnya dalam berkembang biak. Nanti akan yang ditanyakan adalah dua hewan yang berkembang biak, misalnya melahirkan, misalnya harimau dengan kucing. Diberikan contoh di situ. Tetapi guru ini atau penyusun soal ini tidak boleh membuat ini soalnya ada tumbuhan di situ, nggak boleh ada tumbuhan. Kalau sudah ditanya hewan, tidak boleh masuk tumbuhan. Atau sebaliknya, kalau ditanya tumbuhan, tidak boleh masuk hewan. Begitu cara untuk penyusunan soal sesuai dengan kisi-kisi. Jadi Bapak dan Ibu, ini contoh di sini. Yang pertama, kompetensi dasar yang ada di situ. Misalnya di sini, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh oleh teks lisan, tulis atau visual. Boleh teks lisan, boleh teks tulis. Kalau visual, nggak mungkin kita putarkan. Ya. Jadi kemudian target kompetensi yang diingin capai dari KD ini adalah mencermati gagasan pokok yang diperoleh dari teks tulis. Berarti nanti adalah yang diajukan di dalam soal adalah teks tulis. Kemudian selanjutnya yang nomor 1 ditanyakan ini gagasan pokok pada paragraf. Ini materinya. Indikator soal yang akan diajukan nanti adalah disajikan teks bacaan. Peserta ini dapat mengidentifikasi isi pokok pada paragraf dengan benar. Ini gagasan pokoknya. Yang diinginkan adalah isi pokoknya atau gagasan pokoknya ini dalam sebuah paragraf. Itu nomor 1. Jadi kepada siswa nanti nomor 1 apa bahasa Indonesia yang ditanyakan? Pikiran pokok atau ide pokok. Nah, itu ide pokok dalam sebuah paragraf. Paragraf kasih saja, apa saja boleh. Coba tentukan mana gagasan pokoknya atau ide pokoknya mana di paragraf ini. Paragraf yang diajukan adalah cuma 1. Ini boleh diambil dari koran, boleh diambil dari majalah, atau diambil dari buku, atau diciptakan oleh penyusun soal sendiri. Silakan. Yang terpenting adalah ide pokoknya ada di dalam paragraf itu. Itu yang ditanyakan kepada siswa nanti. Itu nomor 1. Terus nomor 2, kalimat utama dalam paragraf. Bisa juga sebuah paragraf peserta didik dapat menentukan kalimat utama pada paragraf. Nah, ini yang kedua adalah juga sebuah teks berupa paragraf. Yang ditanyakan adalah apa tadi? Kalimat utamanya dalam paragraf tersebut.
Kalau untuk lebih jeli kita, supaya lebih banyak pemahaman ataupun kosakata dan juga perbendaharaan soal di situ, kalau sudah paragraf pertama sudah dimunculkan untuk ide pokoknya, jangan dimunculkan lagi pada nomor yang kedua, ambil paragraf yang lain. Ya, lebih bagus seperti itu. Kalau dimunculkan lagi juga boleh, tidak masalah. Tapi itu nampak sekali kita minimnya teknik atau cara-cara untuk penyusunan soal. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini anak mungkin akan bisa terhafal. Untuk pada jumpa Bapak dan Ibu, kita sudah share kepada kepala sekolah. Kepala sekolah sudah suruh share untuk guru kelasnya. Guru kelasnya itu sudah di-share ke siswa-siswanya. Dan kalau saya kopikan, saya jilid kopikan untuk siswa per siswa itu sebanyak 8 mata pelajaran. Biasa kami lakukan seperti itu. Tidak hanya ini, dari pertama saya di situ di SD21 kita bagikan semua. Malah sebelum kita bagikan ini kita panggil wali murid untuk mendampingi siswanya ketika dia belajar. Ada buku panduan yang kita pegang, misalnya sekarang itu ada SPM Plus. Kita kenapa di SPM Plus? Karena lebih cocok Bapak dan Ibu. Gambarnya lebih jelas, bahasanya lebih lugas dan bisa dipahami. Itu adalah bahasa buku yang sekarang kita gunakan. Dan ketika saya juga menyusun di tingkat provinsi, itu kebanyakan mereka itu ngambil di buku Erlangga. Bukan buku lain tidak bagus. Kalau di provinsi itu hampir 40 judul buku ada penyusunan soal-soal. Tetapi mereka banyak lari ke Erlangga. Kenapa? Gambarnya jelas yang pertama dulu. Bahasanya mudah dipahami. Yang lain ada juga Bu. Nah, bukan tidak ada. Cuma kemarin ketika kita disusun di sana, itu ada 5 paket kita siapkan Bu. Jadi bahasa Indonesia 5 paket, matematika 5 paket, IPA 5 paket. Karena kan 3 mata pelajaran yang diujikan untuk nasional itu. Jadi 5 paket itu kita harus siap dengan kisi-kisi yang ada di sini. Misalnya seperti tadi, penjumlahan bilangan 2 angka. Misalnya di paket pertama kita buat 10 tambah 10. Paket kedua 75 tambah 15. Paket ketiga 50 tambah 13 misal. Kemudian paket keempat 99 tambah 80. Paket kelima 72 tambah 52. Seperti itu soalnya. Jadi ada 5 paket. Kisi-kisinya tetap sama, soalnya cuma yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak sampaikan di sini bukan berarti ini punya jumpa sudah bagus. Tidak. Setidak-tidaknya kami sudah merujuk bahwa untuk soal US ini ada 20% itu dari kelas 4. 20% itu diambil dari kelas 4, kemudian 20% diambil dari kelas 5 dan 60% kami ambil dari kelas 6. Kenapa demikian lebih banyak kelas 6? Karena pada masa pandemi kemarin itu kita rata-rata Bapak dan Ibu, kita akan shift. Pulangnya jam 11. Belum kita masuk dengan pelajaran lain, belum kita selesaikan ini udah masuk pelajaran lain. Habis itu besok nggak jumpa dengan anak itu lagi. Besoknya lagi berjumpa. Ketika ulang kita itu ada yang sudah lupa. Karena di rumah walaupun itu tidak sekolah, hampir rata-rata semua anak-anak tidak belajar pada saat jam belajar. Seperti temannya yang kena shift pada hari itu. Hampir Bu, bukan saja maksud saya tidak. Kalau di sekolah saya hampir seperti itu. Nah, cuma ada 1 atau 2 wali murid itu langsung dengan ketika ada tugas yang disampaikan dikirimkan kepada guru wali kelas, atau sebaliknya ada wali kelas itu ada yang wali murid itu tanya, ini tugasnya bagaimana Bu? Nah, jadi nanti akan dijelaskan lagi, atau datang ke sekolah tanyakan, ini tugasnya begini. Kalau ada orang tua yang tidak tahu cara penyelesaiannya, itu datang ke sekolah tanya pada guru, oh begini, nanti baru pulang kasih tahu ke anaknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi 20% kita ambil 20. Seharusnya 25, 50. Nah, jadi seperti itu. Dan KD-KD itu sudah ditentukan. KD mana? Kita mengambil tidak di kurikulum K13 penuh, tapi di kurikulum K13 darurat. Kenapa? Karena itu yang dianjurkan oleh Kementerian kemarin, bahwa sekolah menggunakan kurikulum ini dengan materinya yang sudah diciutkan sedikit. Jadi kalau memang kita mau seperti tadi saya sebutkan, kalau kurikulum penuh, mohon maaf, kalau kurikulum penuh, itu hampir sekolah di Indonesia itu ngambil materinya itu di kurikulum darurat. Kalau kita ambil masih dengan kurikulum penuh, itu mungkin kemungkinan itu akan materinya akan tambah banyak, tapi itu juga akan membuat sedikit tidak berkembangnya guru, karena guru lebih banyak dari contekan buku-buku. Tapi kalau menggunakan kurikulum darurat, itu hampir sama dengan prototip atau kurikulum merdeka. Itu materinya sedikit, tapi perkembangan itu ada pada guru. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini untuk sekilas dulu untuk yang saya sampaikan. Untuk pelajaran IPA juga seperti itu. Kita juga buat tim, ada timnya penyusunannya seperti ini sampai 40. 35 soal itu ada pilihan ganda, dan 5 soal itu ada soal uraian. Nah, ini ada level-levelnya. Kita ngambil tinggi-tinggi.
Karena kemarin kita mengingat bahwa siswa tidak belajar penuh. Ini kita ambil level 1, level 2, level 3 seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kenapa yang ini? Yang lebih itu nanti ada di kelas, itu ada di harian, ada di ulangan harian atau di hari-hari kegiatan-kegiatan, tugas-tugas, portofolio dan sebagainya itu ada di kelas masing-masing. Ini mungkin Bapak dan Ibu untuk kelas yang lainnya dan selainnya. Untuk pelajaran yang ini, mulok juga seperti itu Bapak dan Ibu. Karena kita mulok kemarin itu ada pelajaran bahasa Aceh, kan ada buku yang dibeli yang dari dinas, maksudnya agenda kita bersama semua itu. Jadi buku itu ini di sini tidak ada kisi-kisinya juga, cuma kami paksakan kepada tim tolong hampir disamakan seperti bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti di sini nih, tempat-tempat bersejarah mencermati gagasan pokok yang diperoleh dari teks ide pokok pada satu paragraf. Disajikan sebuah paragraf peserta didik dapat menentukan dalam sebuah paragraf menjadi gagasan pokok. Jadi yang ditanya adalah gagasan pokoknya. Ada teks bahasa Aceh nanti yang ditanya gagasan pokoknya apa? Nanti hampir sama, saya sampaikan begitu. Karena tidak ada kurikulum dan indikator atau KIKD-nya. Bahasa Inggris juga seperti itu. Nah, simple. Holiday, ini repenting past holiday. Simple past tense. Ini disajikan sebuah kalimat numpang. Peserta didik dapat melengkapi. Jadi kalimat yang terputus, siswa bisa melengkapi nanti dengan kata kerja verbal 2 past tense-nya. Ini level 1, itu nomor 1. Jadi kalau ditanyakan nanti di bahasa Inggris nomor 1 apa? Kalimat numpang disuruh sambung kita verbal. Itu anak insya Allah bisa hafal kalau memang dalam les itu disampaikan seperti ini. Tapi jangan semua, misalnya hari ini matematika nomor 1 sampai nomor 40. Jangan dibaca, nomor 1 sampai nomor 5 paling banyak. Atau nomor 4. Besok nanti jumpa lagi, lambung, ulang kembali sedikit. Karena mungkin kita masih ada waktu ini 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih untuk bisa siswa kita kontrol. Dan ini juga bisa dimasukkan, tidak hanya di les, ketika ada pelajaran tertentu, pelajaran misalnya bahasa Indonesia. Ini bisa di-share dengan kisi-kisi yang di sini. Jadi begitu cara kami lakukan seperti itu. Saya ketika menyampaikan ini sebelumnya waktu ada UASBN menyampaikan bahwa mohon guru bukan disuruh hafal harus ini, tetapi dia ingat bahwa nomor 1 itu setiap mata pelajaran, nomor 2 dan seterusnya supaya memudahkan dia itu dalam. Oh, kalau muncul soal seperti ini, saya juga pernah tes Bu, saya tes dengan soal. Saya nampakkan di laptop di fokus seperti ini. Nomor 17 itu soalnya. Ini soalnya nomor berapa ya kira-kira? Ada anak jawab itu nomor 17. Apa nomor 17 yang ditanyakan? Itu Pak. Nah, ini. Pada saat itu Bapak Ibu. Begitu siswa kita sudah jeli dengan isi-isi. Jadi akan lebih memudahkan kepada kita Bapak dan Ibu. Ya, tambahkan soal. Ada di buku SPM, di buku soal-soal Bapak dan Ibu. Itu kan tidak disebutkan ini kisi-kisinya ini, tapi langsung dengan soal. Ini kira-kira soal nomor berapa ya? Ya, jadi anak-anak insya Allah akan tahu kalau sudah dibiasakan seperti ini. Kemudian mohon maaf Bapak dan Ibu, kami UPTD Jempa sudah sedikit melangkah, bukan berarti untuk mendahului, tetapi karena kami berinisiatif, karena untuk mencetak ini tidak untuk menyusun ini tidak mudah, karena setelah nanti dicetak mereka akan edit lagi. Ketika kita edit ini lebih parah lagi, mereka menggunakan Microsoft Word ini di laptop yang model ini. Ternyata kita masuk ke kita kain tunggu. Nah, ini susah sekali, apa dengan gambar-gambar lagi. Susah. Itu pelajaran matematika luar biasa lagi. Model pecahan-pecahan lagi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya mintakan kepada tim, biasanya suruh print dulu. Baru kita cek. Dicek. Kita kembalikan lagi ya, bisa dicek, yang kembalikan. Tolong nanti dirubah ini nomor ini. Kalau tidak sesuai dengan kalimat yang disampaikan pada kisi-kisi, kami tolak terus, kepala. Misalnya di situ, nomor 1 tadi bahasa Indonesia disajikan sebuah paragraf. Tetapi tidak ada paragraf, yang ada langsung di pertanyaan. Misalnya ini, ide pokok dalam sebuah cerita ditentukan oleh titik. Berarti kan sudah melenceng daripada indikator yang diinginkan. Tidak ada paragrafnya. Yang ditanya bukan lagi ide pokoknya, tapi apa itu ide pokok dalam sebuah paragraf. Sudah berbeda. Nah, ini Bapak dan Ibu, model seperti itu harus kita palang. Kemudian tekniknya juga ketika nanti membuat jawaban itu A, B, C, D, itu harus ada pengecohnya. Pengecohnya itu tidak melenceng dari apa yang sudah disampaikan. Misalnya di situ, ide pokok di situ ada dalam paragraf. Ternyata
ada satu tuh jawaban di situ yang tidak berdasarkan dari paragraf itu, diambil dari paragraf yang lain. Itu sudah salah, jelas salah. Karena tidak ada hubungannya dengan paragraf yang ditanyakan. Ya, nomor misalnya paragraf ada 4 atau ada 5 atau ada 7 di kalimat-kalimatnya. Namun tidak diambil dari kalimat-kalimat tersebut, diambil dari luar. Otomatis itu salah. Karena tidak berkenaan itu. Kita mau ngecoh, bukan kecoh dari luar, tapi kecoh yang ada di situ di dalam. Nah, banyak teknik-tekniknya kita sudah sampaikan. Seperti matematika juga. Kalau mau dikecohkan, misalnya jawabannya itu dari nilai tertinggi, terus nilai terendah, terendah, terendah. Atau dari nilai rendah A, B, tinggi, C tinggi lagi, D lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Atau dari bilangannya yang genap, ganjil, genap, ganjil. Atau sebaliknya, genap semua atau ganjil semua. Seperti itu tekniknya, Bu. Tidak kita tidak menyusun soal itu asal-asalan. Kita ada panduan untuk penyusunannya. Seperti itu. Insya Allah Bapak, Ibu kami usahakan seperti itu. Namun dengan demikian, kami tidak menyampaikan bahwa kami sudah siap, kami dan belum. Ini masih digodok soalnya. Kami mintakan kemarin, mohon kisi-kisinya, karena selama ini 1 bulan penuh kita sudah menyampaikan materi kepada siswa, tapi tidak ada dasarnya. Ketika Ibu Dewi atau Ibu Kasih Kurikulum menyampaikan ke kami itu mohon dibuat di les atau tambahan, berarti terpikir oleh kami bahwa kita harus buat ujian. Oleh karena itu kami bentuk tim, susun terkisi-kisi, kita bagikan ke sekolah supaya tidak jauh melempar. Karena kesempatan kami sekolah seperti tadi, guru belum tentu sanggup untuk menyusun ini untuk 8 mapelnya. Katakanlah mapel bahasa Inggris ada gurunya, atau muluk ada, yang harus disusun, PJOK ada, agama ada, berarti 5 mapel harus disusun oleh guru. Handul Bu, saya yakin tidak akan siap. Otomatis yang tahun kemarin saja Bapak dan Ibu itu kita susun di kabupaten, dari sana kita kumpul, tidak juga siap Bu. Akhirnya kami juga pegang akhirnya. Kenapa sih kita? Si A buat nomor 1 sampai nomor 10, si B nomor 11 sampai 20, si C buat nomor 21 sampai 30, si D nomor 31 sampai nomor 40. Ada 4 orang untuk tim di situ. Tapi ketika kita kumpulkan soalnya, bahasanya langsung Pak, nggak bisa kita gunakan. Mohon maaf, bahasa si A belum tentu dengan bahasa si B, bahasa si B belum tentu dengan bahasa si C belum tentu. Karena apa? Mereka duduk jauh-jauh jarak, tidak duduk satu tempat. Yang kita inginkan di sini adalah satu tempat mereka duduk. Jadi ketika ada bahasa yang tidak layaknya bahasanya ini yang kita gunakan, layaknya ini. Jadi mereka terklop di situ, satu orang yang buat. Nah, jadi tidak kita lempar-lempar ini. Bahasa saya kamu mungkin beda dengan bahasa Ibu Endah yang gunakan itu tulisannya, maksudnya di cara penulisannya dan sebagainya. Jadi kalau sudah dibentuk dalam tim dan duduk bersama, itu akan satu bahasa. Tapi orang yang nyusun itu banyak. Nah, saya berharap di Bapak dan Ibu setidak-tidaknya udah lupa untuk sudah berbuat. Mohon maaf sekali lagi Bu Dewi dan Bapak Ibu pengawas semuanya, bukan kami mendahului, tapi ini adalah semata-mata adalah program dari tugas wajibnya itu di sekolah masing-masing. Oleh karena itu kami tidak sanggup duduk bersama dengan kepala sekolah, duduk kepala sekolah menginformasikan, lebih baik kita serahkan pada tim. Cuma tim mohon itu mempersiapkan kisi-kisinya dalam tempo Bu 4 hari itu harus siap. Saya cek balik ini. Oh, insyaallah, alhamdulillah kita coba. Walaupun Bapak dari itu lihat, kok sama ya seperti di kisi-kisi ya tahun-tahun itu sebelumnya. Memang sama Bu, materinya juga sama. Iya, materinya sama. Makanya saya memang sama, materinya sama, buku digunakan sama. Kenapa? Sama. Mungkin misalnya materinya tentang penghijauan, kita harus tanyakan tentang yang lainnya, kan nggak mungkin. Kalau ditanya hewan, kan nggak mungkin kita tanya tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi seperti itu. Mohon maaf. Kaidahnya sama, jadi hasilnya soal sama. Karena berbeda kaidah-kaidahnya. Iya. Yang ditanyakan, misalnya, saya tidak boleh membuat dengan disadikan sebuah teks bacaan. Jadi apa yang harus kita sampaikan di situ? Kalau kita ingin menekan ide pokok atau gagasan utamanya di situ, apa yang harus kita sampaikan? Menjadikan sebuah kalimat kan nggak mungkin. Apa ide pokok dalam sebuah kalimat kan nggak dapat ya. Kalimat pertama juga nggak dapat ya, karena itu cuma satu kalimatnya. Nah, jadi kan udah keliru lagi dalam penyusunannya. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu saya mungkin seperti Pak Kabit sampaikan tadi, ini cocok bagaimana cocok dan ini kami tidak tawarkan punya jumpa. Biar punya jumpa sama jumpa saja. Yang kita inginkan adalah bagaimana K3S yang lainnya juga bisa berbuat. Karena kita kemarin juga dalam bentuk tim Bu ya. Iya, dari sana, dari ujung sana di Makmur siapa kirimkan untuk menyusun soal? Dari Semalangan siapa nih? Semua ada, kita berdayakan semua ada Bapak dan Ibu.
Saya berharap seperti itu. Tidak jadi juga sekilas contohnya seperti inilah bayangannya. Tapi bukan berarti ini punya jumpa ini betul. Nah, ini kan ada kemampuan kita masing-masing. Mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan kami itu kan, tapi kemampuan kami hanya seperti ini. Kadang kedua nanti UPTD yang lain lebih lagi, lebih wah lagi dan sebagainya. Itu silakan. Alhamdulillah lebih bagus lagi. Kami cuma hanya untuk hal ini. Tapi kalau memang nanti ada, ya insya Allah kita bantu, tidak ada masalah. Mungkin seperti itu Bu Dewi yang bisa Pak Mukhtar yang bisa saya sampaikan dalam hal ini selaku saya mewakili dari K3S UPTD Jombang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini adalah mengundang sedikit reaksi dari teman-teman yang lain yang ada di K3S lain. Bukan bermaksud untuk mendahului seperti kami sampaikan tadi, tapi hanya untuk kami jaga-jaga sendiri. Ketika kami nanti diminta ini, kami sudah siap. Jadi buat soalnya gimana? Saya 100% kalau di sekolah saya guru saya nggak sanggup. Saya katakan terus, guru tidak akan sanggup menyusun model seperti ini. Apalagi modelnya Bu bagi kartu soal. Ini ada yang tunjuk lagi itu apa untuk apa tuh? Kartu soal kita tulis nomor, indikator, KD, ada gambar-gambar, atau asalnya lihat kunci jawabannya, terus alasannya apa ambil jawabannya seperti ini. Ya kamu manggulang guru, kartu soal kamu dulu, yang ngasih kartu pelajar, kartu mahasiswa gitu. Kartu ATM. Ya, saya seperti itu. Jadi seperti itu, mohon maaf Bapak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan juga, insya Allah kalau sanggup saya jawab, Pak Mukhtar saya jawab. Kalau nggak sanggup, saya kembalikan kepada pengawas evaluasi. Bagaimana dengan Bapak di Terima kasih. pengawas sendiri? Baik, terima kasih Pak Hamdani yang telah fasilitasi menyangkut dengan situ soal ini. Secara umum kita lihat apa yang telah dipresentasikan sudah cukup bagus ya. Mudah-mudahan semua K3S mampu berbuat seperti ini. Soal semua jadi, tapi kualitasnya mungkin sangat berbeda. Maka dalam ini tidak masalah. Kita garis bawahi yang pertama, sekolah wajib melakukan ujian. Sekolah ini tidak lagi standar nasional. Nasional tidak lagi menetapkan standar itu, tapi sekolah wajib. Kemudian untuk memastikan bahwa sekolah melaksanakan ujian sesuai dengan hasil rapat dari kepala dinas tadi, berarti nanti akan ditagih contoh soalnya. Pak Hamdani, kami ingin konfirmasi sedikit, mulai dari penyusunan sampai dengan mencetak, baik di tingkat gugus ataupun tingkat K3S, jadi berapa lama waktu dibutuhkan sehingga jadi soal yang sudah dicetak. Karena kan kami pun nanti ketika koordinasi dengan sekolah binaan, dengan gugus, dengan K3S harus memberitahu juga. Kami pikir siap 20 hari, ternyata 1 bulan, kan begitu. Akhirnya sekolah juga punya soal, tapi soalnya soal begituan, gitu, soal apa-apa. Maka dalam ini mungkin apakah Pak Ham memberikan gambaran, tadi kan Bapak selaku koordinator tim ya, mungkin karena ketika menjelaskan tadi jelas sekali, mungkin walaupun bukan terlibat langsung sebagai tim, namun Bapak pasti selaku koordinator timnya bisa menjelaskan seperti itu. Baik, berapa lama, kemudian itu mapel tadi disebutkan apa, apakah PAI juga termasuk, karena lalu saya lihat itu PAI soalnya di Kemenang, tetapi ketika pelaksanaan mungkin ada ketimpangan, apakah kali ini PAI itu juga di sekolah dasar dibuat oleh tim ini, tim di gugus ceritanya, tim di K3S gitu, apakah dibuat ataupun memang ada tim khusus untuk PAI. Itu juga perlu kami konfirmasi dengan Pak Hamdani. Nah, yang penting hari ini kita pengawas bergegas, memastikan bahwa sekolah kita harus mempersiapkan untuk melakukan ujian di tingkat sekolah masing-masing. Kalau memang sekolah guru-gurunya mungkin masih meraba-raba menyangkut dengan kisi-kisi soal, mungkin boleh bergabung dengan gugus bergabung dengan K3S-nya, K3S mungkin boleh bergabung dengan K3S